5 amalan sunnah di bulan Zulhijjah, di mana amalan sunnah ini merupakan ahabbu ilallah, amalan yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih beliau, bahwa ma min ayamin al-amalus salihu ahabbu ilallahi fiha min hazihil ayam. Tidak ada hari di atas dunia ini di mana hari itu adalah hari 10 Zulhijjah, di mana hari itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijjah. Apapun model ibadah yang kita lakukan, itu merupakan ahabbu ilallah, yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan-amalan yang diajarkan, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau lakukan? Yang pertama adalah as-siyam, melakukan ibadah puasa. Kapan kita akan puasa? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut cerita daripada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tradisi kebiasaan beliau Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasumu, selalu berpuasa dari 1 Zulhijjah sampai at-tis'a, sampai 9 Zulhijjah. Kenapa puasa yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena hanya puasa ibadah yang paling lama bisa kita lakukan. Mungkin kita baca Al-Quran 12 jam kayaknya tidak kuat. Kita sholat 12 jam tidak kuat. Tapi kalau puasa dari jam 5 sampai jam 6, 13 jam kita kuat. Kita sehat. Nah, dari itulah mungkin sebagai salah satu sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mensunnahkan kepada umatnya agar melakukan yang namanya puasa, karena ibadah puasalah yang ibadah yang paling lama kita akan lakukan. Yang selanjutnya setelah puasa 1 sampai 9, bagi yang tidak mampu ya silahkan puasalah paling kurang tanggal 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah, yang keistimewaannya menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam yukaffiruz dzunubal madiyah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan kita akan terjaga, terpelihara untuk tidak melakukan dosa-dosa pada sanah yang lahiqah, tahun yang akan datang. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan dari 5 ibadah yang kita lakukan di awal 10 awal Zulhijjah setelah puasa tadi, kita takbiran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takbiran ini kapan dianjurkan? Mulainya dari tanggal 9 hari Arafah setelah solat subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah akhir hari tasyrik. Takbiran ini kita lakukan setelah selesai solat fardu baik jamaah maupun yang tidak jamaah. Setelah selesai solat sunat sampai selesai melakukan solat janazah. Apapun solat yang kita lakukan, baik di rumah maupun di masjid, dimanapun kalian kita lakukan, disunatkan setelahnya mengagungkan Allah dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah siapa yang takbiran dari tanggal 9 sampai tanggal 13 setelah solat fardu, sunat dan solat janazah, orang tersebut akan diberi kelulusan oleh Allah, sebagaimana Allah memberikan kelulusan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, amal sunnah yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah ini, setelah puasa, setelah takbiran, yang ketiga adalah kita ihya'ul layali. Kita hidupkan 3 malam minimal. Malam Tarwiyah tanggal 8, malam Arafah malam tanggal 9, malam tanggal 10 malam Lebaran. Toh juga misalnya lupa-lupa atau repot, paling kurang malam hari raya Idul Adha kita makmurkan dia, kita hidupkan dengan ibadah-ibadah
siapa saja yang menghidupkannya, berarti orang tersebut dijanjikan oleh Nabi wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Di riwayat lain juga dijanjikan ahyallahu qulubahu yauma tamutul qulub, hatinya diberikan oleh Allah, hatinya dijadikan oleh Allah hati yang selalu hidup, kaya raya, tenang, aman dan damai. Selanjutnya yang keempat yang kita lakukan adalah salat Idul Adha pada tanggal 10 sudah Maret. Terakhir yang kelima yang kita akan lakukan adalah al-udhiyah atau ngorban. Siapa saja yang ngorban merupakan maghfiratun likulli zambin, sebagai penebus dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan sebagai bikulli sya'ratin hasanah, pahalanya tidak ada yang tahu, banyak akan diberikan oleh Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Mudahan yang 5 ini bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan. Amin ya rabbal alamin.